Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penghormatan kepada Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Khairuddin yang mewakili Bapak Rektor kita. Penghormatan kepada segenap dekanat di lingkungan UIN Eraniri Banda Aceh hadir bersama kita, mulai dari Dekan Fakultas Syariah Bapak Profesor Dr. Kamaruzzaman, juga Dekan dari Fakultas Psikologi Bapak Dr. Muslim, Dekan Fakultas Dakwah Ibu Profesor Dr. Kusmawati, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Dirhamsyah, kemudian Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Profesor Dr. Safrul Muluk, dan Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat Bapak Profesor Dr. Salman. Terima kasih atas dukungan para dekan di acara IKOSOP yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Juga penghormatan kepada segenap pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, para Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Fitriyadi, Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Isra Ahmad Syah, dan Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Analiansyah, serta pimpinan prodi kita, ada Bu Dr. Nilam Sari dan Bu Ayumiati, prodi Ekonomi Syariah, kemudian Ibu Dr. Nevi Hasnita dan Bu Inayatillah, prodi Perbankan Syariah, serta Bu Cuddian Fitri dan Bu Anna Fitria dari prodi Ilmu Ekonomi, serta Ketua Laboratorium dan GJM, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian penghormatan dan ucapan ahlan wa sahlan kita sampaikan kepada tamu kita, narasumber yang menjadi keynote speaker pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Ugi Suharto dari Universitas Islam Internasional Indonesia, kemudian Bapak Dr. Suhaili bin Syarif dari University Malaya, kemudian Bapak Dr. Muhammad Hasan ataupun Bapak Dr. Asai dari Prince Songkla University Thailand. Ahlan wa sahlan, selamat datang di UIN Eraniri. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan kembali acara International Conference on Syariah Oriented Public Policy, ataupun kita singkat dengan IKOSOP. Ini kali yang kedua. Perlu kami informasikan bahwa IKOSOP yang pertama itu kita laksanakan pada tahun 2015. Waktu itu FEBI dan Syariah masih menyatu ya. Dan baru pada hari ini kita bisa menyelenggarakan acara second IKOSOP. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa semua, kita juga baru mendapat berita gembira bahwasanya UIN Eraniri sudah terakreditasi unggul. Hasil asesmen lapangan yang dilakukan selama 3 hari oleh asesor Ban PT, dan dengan kerja keras kita semua, mulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan di fakultas sampai para mahasiswa dan alumni, alhamdulillah UIN Eraniri mencapai peringkat akreditasi tertinggi, yaitu peringkat unggul ataupun excellent. Ini tentu menjadi modal kita bersama untuk melangkah lebih jauh
Pak Rektor mengamanatkan dalam beberapa kali pertemuan dengan para pimpinan bahwa setelah kita mencapai unggul, maka UIN Arandiri akan didorong untuk menjadi kampus unggulan ya di regional Asia Tenggara dan di internasional sebagai Center for Islamic Studies ya. Center for Islam and Islamic Studies. Ini menjadi tempat unggulan untuk bagaimana Islam itu bisa menjadi dasar kepada pengembangan peradaban. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itulah yang sudah dilakukan oleh Aceh ya. Kalau kita membaca kembali sejarah Aceh, bagaimana Aceh membangun peradabannya dan Islam menjadi dasar dari peradaban itu, dan setelah itu Islam kemudian berkembang ke berbagai pelosok Nusantara. Ini yang akan dibawa kembali dan akan dimainkan peran itu oleh UIN Arandiri Banda Aceh. Hadirin hadirat yang berbahagia, konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas FEBI ini berbeda dengan konferensi-konferensi lainnya, khususnya di bidang Islamic Economic and Finance ya. Karena konferensi kita itu ada double P di belakang. Jadi kita tidak berbicara mengenai Islamic Economic and Finance saja, akan tetapi kita juga berbicara mengenai public policy ataupun kebijakan publik. Karena kita tidak ingin ekonomi dan keuangan syariah itu hanya sekedar menjadi diskursus ataupun wacana-wacana yang kita diskusikan dan kita presentasikan saja. Kita ingin selangkah lebih maju dari konferensi-konferensi yang biasa digelar di berbagai tempat, termasuk konferensi yang baru saja kami ikuti ya, di Qatar, itu International Conference on Islamic Finance. Nah, kita ingin konferensi kita masuk menjadi bagian lebih dalam ya, dalam kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah Aceh. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan gagasan-gagasan, memberikan pikiran-pikiran kepada pemerintah kita. Karena amanat dari Undang-Undang Pemerintah Aceh, Aceh adalah daerah syariat Islam dan unsur-unsur kebijakannya itu harus berlandaskan nilai-nilai dari syariat Islam. Akan tetapi ketika pemerintah kita tidak paham, tidak ada ide ataupun gagasan bagaimana memasukkan nilai-nilai syariat Islam itu menjadi kebijakan publik, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh menjadi tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah lain yang tidak menggunakan ataupun mengimplementasikan syariat Islam. Bapak Ibu serta peserta konferensi yang kami muliakan, tema konferensi kita adalah Strategizing Public Policy and Economic Development with the Maqasid al-Syariah. Kebijakan publik yang ingin kita bangun ya, itu bukan kebijakan publik biasa, tapi kebijakan publik yang kita derivasi dari prinsip-prinsip maqasid syariah, dari tujuan-tujuan pokok syariat. Dalam diskusi klasik maqasid syariah itu ada 3 yang biasa kita ketahui. Ada hifzuddin, memelihara agama, kemudian hifzul akal, memelihara ataupun menjaga intelektual, kemudian hifzun nafs, menjaga diri ataupun menjaga jiwa, hifzun nasal, menjaga keturunan, dan hifzul mal, menjaga harta. Dalam diskursus maqasid syariah kontemporer maqasid syariah sudah diperluas ya. Setidaknya menjadi 7, ditambah lagi dengan hifzul ird ya, atau hifzul irdi, menjaga kehormatan ya, dignity, dan ada satu lagi hifzul bi'ah ya, menjaga lingkungan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa wacana diskursus maqasid syariah berikutnya juga para
ilmuwan kita, para ulama itu sudah membagi lagi ya tingkatan-tingkatan maqasid syariah ini ataupun level implementasi maqasid syariah ini menjadi 3. Yang pertama adalah level yang terbawah ya dari kita menjaga pokok-pokok syariat ini ataupun menjaga tujuan-tujuan syariat ini. Level yang pertama yaitu menjaga dari mafsadah ya. Prevention from harm ya, ataupun darul mafasid, dan ini menjadi level yang paling dasar, yang paling bawah ya. Ini berdasarkan firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kita merusak alam setelah alam ini bagus sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah bagus, minimal yang bisa dilakukan manusia adalah setidaknya kalau tidak membangun ya jangan merusak alam ini. Jaga saja lingkungan ataupun alam ini. Itu level yang pertama. Level yang kedua adalah kita menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan ataupun jalbul masalih. Kita merealisasikan berbagai manfaat-manfaat ya, ataupun berbagai kebaikan-kebaikan, kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan kita. Jadi kalau yang pertama itu muhafazah bimakna ibqa, maka yang kedua adalah muhafazah bimakna tahsil. Kita ingin mewujudkan kemaslahatan lebih jauh. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ansya'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Kita sudah diciptakan di muka bumi dan tujuan penciptaan itu adalah untuk kita bisa memakmurkan bumi ini. Jadi yang pertama kita menjaga bumi dari kerusakan. Yang kedua, bukan sekedar itu saja, kita bergerak lebih jauh dalam level maslahah kita, yaitu memakmurkan bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa dan para presenter, ada satu lagi tingkatan maqasid syariah yang ini yang tertinggi ya, yaitu kita bukan saja ingin mewujudkan kemaslahatan, akan tapi kita juga ingin mewujudkan ihsan. Ihsan. Jadi ini level yang paling tinggi lagi. Kalau maslahah itu ya mewujudkan kebaikan dan kemakmuran ya, tapi ihsan itu lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi. Yaitu berdasarkan firman juga, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Dan level Islam, iman dan ihsan itu adalah level yang tertinggi ya. Mukmin yang sudah ihsan akan berbeda dengan mukmin yang mukmin saja ataupun mukmin muslim yang mukmin. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, itulah yang setidaknya ingin kita capai dalam konferensi ICOSOP yang kedua yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk itu kita berterima kasih kepada para pemakalah yang telah mengirimkan makalahnya ya di konferensi ini untuk berdiskursus bersama. Kemudian nanti kita akan lahirkan ya gagasan-gagasan untuk diambil menjadi bagian dari kebijakan publik. Kita juga berterima kasih atas kehadiran para narasumber kita. Nah, para narasumber kita juga kita bagi topiknya. Kalau Pak Profesor Dr. Ugi Soeharto, narasumber kita yang pertama, itu akan menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip ya, ataupun strategi-strategi kebijakan publik berbasis maqasid syariah. Narasumber yang kedua, Bapak Dr. Suhaili bin Sarif akan menyampaikan tema topik optimalisasi filantropi Islam ya, untuk kesejahteraan sosial. Nah, jadi filantropi ini juga sudah masuk bagian dari ihsan yang saya katakan tadi. Kemudian Dr. Muhammad Hasan, Dr. Asai dari Prince Songkla University, beliau akan menyampaikan konsep maqasid syariah dan environmental protection dan sustainable development. Dan Bapak Dr. Yusrizal juga akan menyampaikan materi pada siang hari nanti, itu menyampaikan tentang bagaimana pemerintah Aceh menyusun strategi dan program untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Jadi komprehensif sekali yang akan kita diskusikan ya selama 2 hari di UIN Araniri Banda Aceh ini. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada
panitia. Dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Fitriadi, yang telah bersusah payah bersama tim untuk menyelenggarakan acara Second Ecosop pada hari ini. Kemudian kami mohon perkenan Bapak Wakil Rektor 2 untuk secara resmi membuka acara The Second International Conference on Syariah Oriented Public Policy. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pembukaan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, dalam hal